Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Indralaya yang beranggotakan saya Bidayanti dengan NIM 0609 11 82 02 5004. Selanjutnya teman saya Alia Okta Cahyaningrum dengan NIM 0609 11 820 2504. Dan saya Nyayu Anissa Gustanti dengan NIM 06 09 12 82 02 50 25. Tujuan pembelajaran: mahasiswa dapat menguasai pondasi saintifik pada materi struktur protein. Prosedur kerja: 1. Mengamati materi pembelajaran pertemuan 8, yakni tentang struktur protein. Kedua, merangkum poin penting dari materi struktur protein. Ketiga, membuat video singkat mengenai penjelasan struktur protein. Dan keempat, gabungkan video singkat tadi menjadi video yang lengkap. Teori singkat: struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Untuk menjalankan fungsi biologisnya, protein melipat menjadi satu atau lebih struktur 3 dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, interaksi ionik, gaya van der Waals, dan tumpukan hidrofobik. Struktur protein terdiri dari 4 macam, yakni struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Untuk lebih memahaminya, mari simak pemaparan berikut ini. Struktur primer adalah struktur paling sederhana atau paling dasar pada protein, di mana strukturnya terdiri atas asam amino yang saling berikatan membentuk rantai panjang polipeptida. Struktur primer disebabkan oleh ikatan kovalen atau peptida yang dibuat selama proses biosintesis protein. Contoh protein dengan struktur primer adalah hormon insulin. Terdapat 2 jenis struktur sekunder protein, yaitu alpha helix yang menyerupai lilitan tali dan dapat dilihat dari 2 arah berbeda, yaitu arah putar kanan dan arah putar kiri. Sedangkan pada beta sheet yang menyerupai pelat dasar yang saling bertindihan dengan rantai polipeptida yang berikatan sejajar dan juga melalui ikatan hidrogen. Struktur sekunder ditentukan oleh pola ikatan hidrogen antara gugus peptida rantai utama. Contoh protein struktur sekunder alpha helix adalah protein pembentuk rambut, kuku, dan myoglobin. Contoh protein struktur sekunder beta sheet adalah fibroin atau sutra yang diproduksi oleh serangga. struktur tersier protein terjadi gabungan dari untaian rantai polipeptida struktur sekunder, yaitu ada daya tarik antara heliks alfa dengan lembaran berlipat. Interaksi struktur tersier rantai polipeptida melipat sendiri akibat dari interaksi gugus samping R antara asam amino. Terbentuk beberapa jenis interaksi, yaitu yang pertama interaksi ion terjadi antara gugus samping yang bermuatan positif dengan gugus samping bermuatan negatif. Kemudian ada ikatan hidrogen terjadi pada antara gugus samping asam amino, terjadi karena pada beberapa asam amino pada bagian gugus sampingnya mengandung gugus seperti OH, COOH, CONH2 atau NH2. Kemudian yang terakhir yaitu jembatan disulfida. Pada interaksi ini dapat membentuk ikatan protein yang kuat. Jembatan disulfida terbentuk pada asam amino bergugus samping sulhidril atau SH. Contoh dari protein tersier adalah myoglobin A, protein globular yang merupakan pembentuk enzim dalam tubuh makhluk hidup. Yang terakhir yakni struktur kuartener. Struktur protein kuartener adalah protein yang paling kompleks karena terbentuk atas lebih dari satu rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen dan interaksi asam amino hidrofobiknya. Struktur kuartener itu kan adalah struktur keseluruhan protein yang merupakan hasil agregasi dari subunit-subunit polipeptida atau struktur tersier. Nah, contoh struktur kuartener pada protein itu seperti protein globular lengkap yang tersusun atas 4 polipeptida. Nah, contohnya itu hemoglobin, di mana hemoglobin merupakan salah satu jenis protein globular yang terdiri atas 2 subunit polipeptida berbentuk alpha helix dan 2 lainnya berbentuk beta sheets. Nah, setiap subunit ini terdiri atas non-polipeptida yang disebut dengan hem dan 1 atom besi yang mengikat oksigen.
Kesimpulan. Jadi, struktur primer itu adalah struktur paling sederhana. Struktur primer ini terjadi karena residu-residu asam amino saling berikatan karena adanya ikatan peptida. Sedangkan struktur sekunder merupakan struktur 3 dimensi dari segmen lokal suatu protein. Struktur ini terdiri dari 2 struktur reguler, yaitu alpha helix dan beta sheets. Struktur tersier itu merupakan sebuah untaian rantai polipeptida dengan beberapa struktur sekunder. Sisi dari untaian polipeptida dapat saling berinteraksi dan membentuk ikatan yang pada akhirnya akan menentukan struktur 3 dimensi dari protein ini. Terakhir, struktur kuartener merupakan struktur keseluruhan protein yang merupakan hasil agregasi dari subunit-subunit polipeptida atau struktur tersier, atau sering juga disebut sebagai subunit protein kompleks tunggal. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat.